kamu membayangkan sebuah masa ketika Eropa masih diselimuti kegelapan? Namun, ada satu sudut di Spanyol yang bersinar terang benderang. Inilah kisah Andalusia, sebuah epos luar biasa tentang bagaimana cahaya ilmu pengetahuan pernah memancar dari dunia Islam dan menerangi Eropa. Cerita kita dimulai pada tahun 711 Masehi. Seorang jenderal muda bernama Tariq bin Ziyad memimpin pasukannya menyeberangi selat yang kini dinamai menurut namanya, Gibraltar, dari Jabal Tariq. Sesampainya di daratan, ia melakukan hal yang tak terduga, membakar semua kapalnya. Kepada pasukannya, ia berkata, "Lautan di belakang kalian, musuh di depan kalian. Tidak ada jalan lari kecuali kemenangan atau mati syahid." Dengan semangat membara, pasukan kecilnya berhasil meruntuhkan kerajaan Visigat yang saat itu berkuasa. Dalam waktu singkat, hampir seluruh Spanyol berada di bawah panji Islam. Beberapa dekade kemudian, di Damaskus terjadi tragedi. Dinasti Umayyah dibantai dalam sebuah revolusi. Namun, seorang pangeran muda bernama Abdurrahman berhasil lolos. Setelah perjalanan panjang yang berbahaya, melintasi gurun dan sungai, ia tiba di Spanyol. Dengan kecerdasannya, ia menyatukan faksi-faksi yang terpecah dan mendirikan keamiran Córdoba. Ia mengubah tanah yang jauh ini menjadi permata baru yang menyaingi kemegahan Baghdad. Puncak keemasan Andalusia terjadi pada abad ke-10. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman III, Córdoba menjadi kota paling maju di Eropa. Saat London dan Paris masih berupa desa berlumpur, jalanan Córdoba sudah beraspal dan diterangi lampu. Perpustakaannya menyimpan ratusan ribu buku, menarik para ilmuwan dari seluruh dunia. Di sini, Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan, melahirkan tokoh-tokoh hebat seperti Ibnu Rushd yang pemikirannya kelak memicu Renaissance di Eropa. Namun, kejayaan seringkali rapuh. Kesombongan dan perebutan kekuasaan membuat kekhalifahan yang kuat terpecah menjadi karijan-karijan kecil. Ironisnya, mereka sering berperang satu sama lain, bahkan meminta bantuan kerajaan Kristen untuk menyerang saudara seiman. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh gerakan Reconquista yang perlahan-lahan menaklukkan kembali kota-kota Islam. Satu persatu kota besar jatuh, mulai dari Toledo, Córdoba, hingga Sevilla. Benteng terakhir yang tersisa adalah kerajaan Granada yang bertahan selama lebih dari 2 abad di balik kemegahan Istana Alhambra. Namun, pada 2 Januari tahun 1492, semuanya berakhir. Sultan terakhir Abu Abdillah menyerahkan kunci kota kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Saat ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, air matanya jatuh. Ibunya kemudian mengucapkan kalimat legendaris, "Jangan menangis seperti wanita untuk sesuatu yang tidak bisa kau pertahankan sebagai seorang lelaki." Meski kekuasaan Islam berakhir, warisannya tak pernah padam. Dari kata-kata dalam bahasa Spanyol, teknologi irigasi, arsitektur megah, hingga ilmu pengetahuan yang diterjemahkan dan disebarkan, Andalusia adalah fondasi penting bagi lahirnya Eropa modern. Kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa kejayaan dibangun di atas ilmu dan persatuan, namun bisa runtuh karena perpecahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah luar biasa lainnya dari seluruh dunia. Sampai